Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja-puji serta syukur senantiasa mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadirat Allah Subhanahu yang alhamdulillah atas nikmat, rahmat dan karunia Allah. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berada di dalam majlis rumahnya Allah, istananya Allah di muka bumi. Semoga kita yang hadir atau mungkin yang mendengarkan suara karena tidak sempat hadir, Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah dan tercurah untuk baginda besar Nabi kita Muhammad, baginda besar Nabi kita Muhammad, kepada keluarga, sahabat, dan moga untuk kita semua pengikutnya. Amin amin ya rabbal. Selanjutnya, sebelum kita mulai taklim, ada baiknya barangkali kita kirimkan Fatihah untuk terutama orang tua kita yang saat ini baik yang masih ada bersama kita, apabila dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Apabila orang tua kita telah tiada, salah satu di antara keduanya atau dua-duanya udah gak ada, saat ini tentu berada di alam kubur dan sempit. Tentu yang mereka tunggu kiriman doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Oleh karenanya yang kita kirimkan Fatihah untuk mereka sebagai tanda bakti kita, karena kita sudah tidak lagi bisa berbakti secara materi. Yang niatkan terus dan ikhlas, termasuk kita kirimkan Fatihah semua orang telah berjasa yang telah mewakafkan tanahnya dan telah mendonasikan semua hartanya untuk di jalan Allah. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu dan Saudara, pada malam hari ini materi insyaallah yang akan kita bahas adalah makna rezeki dan 5 golongan manusia yang akan dikejar oleh rezekinya. Abi ulang, makna rezeki dan 5 golongan manusia yang akan dikejar oleh rezekinya. Selama ini mungkin sebagian dari kita bukan dikejar oleh rizki, tapi dikejar oleh utang,
hutang. Aduh, sampai Pak hidup kalau dikejar hutang, apalagi besok jatuh tempo yang untuk dibayarin belum siap. Waduh, bingung nih. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Tapi Ustaz, gimana Ustaz? Udah, nanti kita bahas. Bagaimana solusinya nih? Sementara udah kredit mobil, nge-Grab dengan harapan tiap bulan bisa bayar dari hasil Grab. Nggak nutup, gimana Ustaz? Oke, baik. Maka sebelum kita bahas tentang makna rezeki dan 5 golongan manusia yang akan dikejar oleh rezekinya, mudah-mudahan termasuk dari 5 golongan ini satu di antaranya kita, insya atau selama ini kita ngejar-ngejar rezeki biar gantian rezeki yang ngejar kita. Capek Pak ngejar-ngejar rezeki, ya. Kadang rezeki dikejar dia lari, begitu kita diam datang sendiri rezeki itu. Nah, ini sesuatu yang misteri dalam kehidupan kita. Oleh karenanya kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas, yuk kita baca Quran dulu yang sudah dibagi dalam fotokopian. Allah penjamin rezeki. Sebenarnya untuk rezeki jangan khawatir, Allah sudah jamin. Masalahnya apa? Bisa jadi rezeki tahun depan, bahkan rezeki 5 tahun ke depan kita ambil dulu sekarang. Kok bisa Bi? Kira-kira maksudnya apa? Rezeki kita setahun yang akan datang kita ambil sekarang, kita paksa ambil sekarang. Itulah golongan orang-orang yang rezekinya tahun depan diambil sekarang, adalah orang-orang yang berhutang. Rezekinya tahun depan diambil sekarang, maka besok harus keluarin lagi. Padahal rezekinya nanti tahun depan, kita nggak sabar, kita ambil duluan. Kalau kemudian kita repot, ya jangan salahkan Allah. Ya. Allah mau udah jamin rezekinya. Nah, maka kita akan bahas nanti. Apa tuh arti rezeki? Baik, kita baca dulu ayat-ayat berkaitan dengan rezeki. Kenapa Bapak Ibu penting dalam sebuah majelis kalau bisa dibacakan dulu ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi atau zikir yang menyebut, mensucikan nama Allah, membesarkan nama Allah. Kenapa? Karena akan turun malaikat. Rupanya malaikat itu ada, dia berada di sekitar bumi yang mencari tempat-tempat dia akan datang. Tempat-tempat mana yang akan dia datengin itu para malaikat? Itu tempat-tempat zikir. Zikir itu bisa baca Quran, bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk semuanya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, kita baca Quran dulu. Setelah ini dalilnya mana?
Ada sebuah hadisnya sahih. Majalasa qaumun, tidaklah duduk sebuah kaum. Kaum dalam bahasa Arab itu lebih dari 3 orang. 3 orang itu sudah disebut sebagai kaum. Majlisan, nah ini lebih dari 3, bahkan insya Allah ada 100 ada kali ya, insya Allah ya, dengan ibu-ibunya karena nggak kelihatan. 300, alhamdulillah. Adapun masalah nol yang gelinting, lah itu nomor sekian. Majalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis. Ini majelis insya Allah. Yadhkurunallah, yang kemudian mereka menyebut nama Allah. Entah itu subhanallah, walhamdulillah, sebut nama Allah. Illa, maka khaffat bihimul malaikah, maka akan turun para malaikat di majelis itu. Ya, khaffat bihimul malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasiyatuhumur rahmah, maka Allah akan turunkan tanda malaikat itu turun. Wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka itu akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian ketika duduk di majelis itu. Adapun nanti ketika keluar pusing lagi, itu cerita lain. Begitu duduk tenang, tentram, damai, nah itu sedang dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah menyebut di arasnya, di hadapan para malaikatnya, menyebut nama orang yang berada di majelis itu. Barangkali bahasa sebut namanya si A, si B, ada Ustaz PI, ada Ustaz Dede, ada Ustaz Eko, ada disebut satu. Indah wa dzakarallahu fi man indah, disebut namanya di sisinya. Subhanallah, di para malaikat. Masya Allah. Ini kenapa dalam sebuah majelis sebut nama Allah, banyakin nama Allah. Maka jauhi perdebatan dalam majelis. Kalau misalnya suka, udah. Kalau nggak suka, udah tinggalin. Tidak usah kita berdebat. Oke, kita lanjutkan. Yuk kita baca Quran. Ini ada 3 ayat. Kita baca 2 ayat saja. Selanjutnya nanti kita akan bahas materi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Khalaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
yang belum lancar baca Quran, insya Allah mudah baca Quran. Ya, ikutin saja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Satu lagi ya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada materi. Apa itu rezeki? Rezeki dalam Quran lebih dari 112 kata itu disebutkan, tersebar dalam berbagai surat dan ayatnya. Rezeki hampir semua bermakna. Dari kata razaqqa yarzuqu rizqan, artinya anugerah atau pemberian. Sayyid Qutb mengartikan atau mendefinisikan rezeki itu segala sesuatu yang telah diterima oleh seseorang. Dr. Adi Hidayat, nah ini Abi nyebut dokter, memang dia udah dokter, bahkan 3 dokter dia didapat itu cerdas tuh, masih muda, luar biasa. Dia mendefinisikan rezeki itu segala sesuatu yang telah diterima untuk dinikmati. Itu makna rezeki. Dari definisi tersebut, maka rezeki itu tidak hanya dibatasi berkaitan dengan materi atau benda. Benda materi itu termasuk rezeki. Misalnya uang, rumah, mobil, kendaraan, emas, perak, itu rezeki yang berupa materi. Tetapi rezeki juga jangan dibatasi dengan materi. Karena kalau kita membatasi rezeki dengan materi, maka rezeki kita akan terbatas. Karena pemahaman kita bahwa rezeki itu hanya berupa benda. Tapi ternyata dari definisi bahwa segala sesuatu yang telah diterima, bahkan mungkin telah kita nikmati, itu adalah rezeki. Maka rezeki tidak hanya berupa materi, tapi juga yang berupa immateri. Apa itu? Bisa jadi kita punya teman baik, punya istri soleh, punya suami
istri solehah, suami soleh, punya anak soleh dan solehah, itu rezeki. Sehat, rezeki. Waktu luang, rezeki. Bisa beribadah, rezeki. Bisa duduk di masjid, rezeki. Senang, rezeki. Bahagia, rezeki. Begitu kita memahami bahwa rezeki tidak hanya berupa materi, maka sebenarnya kita sudah banyak sekali telah mendapatkan rezeki. Oke, itu yang pertama. Kemudian permasalahannya bukan begitu, Bi. Bukan begitu, Ustaz. Rasanya kita ini lagi butuh rezeki berupa materi, tapi rasanya kok sempit rezeki, kurang rezeki. Maka tadi kita baca tuh, terus terang Bapak Ibu, kalau membaca surat Saba ayat ke-36, ini lihat paling bawah. Untuk kita naik dulu yang pertama, bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluknya. Jangan takut kita tidak mendapatkan rezeki untuk bisa hidup, karena hidup itu sendiri, kita bisa hidup itu adalah rezeki. Dan orang tidak akan, tidak akan meninggal dunia, tidak akan mati kalau rezekinya yang sudah Allah tetapkan dalam takdir belum habis. Contoh, seseorang rezekinya masih ada 1 piring lagi, dia nggak akan mati. Seseorang yang rezekinya oksigennya masih ada 1 liter lagi, dia tidak akan mati. Tapi kalau sudah habis rezekinya, sudah habis oksigennya, walaupun di rumah sakit dikasih oksigen, dia nolak. Walaupun misalnya kita dikasih makan, itu keluar lagi tuh makan, karena udah habis rezeki bagi dia. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Allah sudah menetapkan rezeki dari setiap hambanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Nah, ketika kita memahami rezeki, termasuk ini kita baca ya, wa ma min dabbatin fil ardi, Hud ayat 6, illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang melata, yang bernyawa di muka bumi, melainkan Allah yang memberi rezekinya. Udah dijamin. Buktinya apa, Pak? Kalau hanya untuk hidup dan kita bisa makan, walaupun dia tidak kerja, nganggur, kira-kira hidup gak dia? Hidup. Makan gak dia? Makan. Adapun masalahnya merepotin orang tuh masalah cerita lain, tapi dia hidup. Oke, kita lanjutkan. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Nah, ini dari ayat Al-Quran, dari hadisnya tadi. Kullun fi kitabim mubin, semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Maka hidup ini, Pak, benar, jangan takut. Apalagi nanti misalnya mau berumah tangga, takut bagaimana rezekinya, udah Allah jamin. Bagi seseorang yang sudah cukup, misalnya umur usianya udah saatnya berumah tangga, udah ada jodohnya, paling tidak pendapatan dia cukuplah barangkali, udahlah segera, nggak usah nunggu yang macam-macam, nunggu ini itu, udah, yuk bismillah. Ya, kepada para pemuda, daripada nanti berbuat dosa dan maksiat. Udah waktunya berumah tangga, masih juga belum bisa. Oke, udah bismillah kalau kamu udah siap. Oke. Berikutnya ayat yang lihat, Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kamu, menciptakan kita, Allah. Maka Allah bertanggung jawab, summa razaqakum, dan Allah lah yang akan memberi rezeki.
tsumma yumitukum. Tapi ingat, jangan lupa, nanti kita akan dimatikan oleh Allah. Siapapun, termasuk penguasa yang paling hebat sekalipun, maka nanti akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana nanti kalau kita mencari rezeki, itu akan dipertanggungjawabkan. Tugas kita memang ikhtiar. Ini Abi ulang dari awal. Tugas kita hanya ikhtiar. Adapun masalah rezeki, udah ada yang ngatur. Apa itu ikhtiar? Kita kadang salah mengartikan ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha kerja keras. Betul. Tapi jangan salah. Ikhtiar itu asal katanya dari kata khoyaro. Apa tuh Pak? Ini ada yang jago bahasa Arab. Khair. Khair apa? Baik. Jadi usaha apapun yang baik itu namanya ikhtiar. Tapi kalau usaha yang tidak baik itu bukan ikhtiar, itu pengkhianatan. Jadi jangan disebut sebagai saya berikhtiar. Bukan disebut ikhtiar kalau perbuatan yang disebut tadi tidak baik. Kalau perbuatan itu baik, semua jadi ikhtiar. Dan tugas kita manusia cuma itu. Dan kita tidak bisa menargetkan ini harus gini dapat gini. Enggak. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Contoh, tukang bakso, ada 2-3 tukang bakso berangkat bareng. Rezekinya kita nggak tahu. Udah layani dengan baik, makanan yang halal dan seterusnya. Itu tugas kita. Setelah itu masalah rezeki kita nggak tahu. Karena bisa jadi tukang bakso baru 1 jam keluar, dia rezekinya memang sampai jam 10 udah habis. Tiba-tiba ada, misalnya ada orang kondangan, kehabisan tuh makanan, dipanggil tukang bakso habis. Ada baru keluar dari gerobak dorongannya, ada buat yang nggak tahu, kejeblos buat tumpah semua. Kita tidak tahu rezeki kita. Maka yang kita hanya lakukan ikhtiar. Maka Abi mau sampaikan bahwa ada 5 golongan manusia akan dikejar oleh rezekinya. Nah ini penting. Siapakah mereka? Abi dapat hal ini itu disampaikan oleh yang sudah meninggal ya. Beliau termasuk orang yang soleh ya. Adiknya kemarin waktu kami umroh di bulan Ramadan bareng bersama beliau, yaitu Muhammad Jabir ya. Kakaknya namanya Ali Jabir. Itu halus banget orangnya. Beliau mengatakan ada 4 golongan manusia yang amalannya akan mendatangkan rezeki. Abi tambah 1 lagi. Oke. Siapakah mereka yang golongan itu akan dikejar oleh rezekinya? Karena waktu kita singkat, poinnya 1. Silakan dicatat atau diingat. Siapakah orang yang akan dikejar oleh rezekinya? Yaitu pertama, orang yang pandai mengelola pikiran dan perasaannya untuk selalu bisa bersyukur. Ini saya ulang, orang yang pandai mengelola pikiran dan perasaannya untuk bisa bersyukur. Karena banyak orang yang ngerti tentang syukur tapi nggak bisa bersyukur. Maka begitu kita pandai mengelola pikiran, artinya apa? Pikiran kita positif, jangan ada negatif. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih hari ini. Alhamdulillah ya Allah. Selalu mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan, yang telah didapat. Alhamdulillah hari ini. Misalnya kita selesai urusan, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah aku saya sehat. Alhamdulillah anak-anak ya Allah rajin ibadah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalilnya mana Pak Ustaz? Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka pasti akan aku tambahkan nikmat itu. Jadi bagaimana agar kita ini dalam hidup setiap hari ya, dalam pagi hari alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah.
Mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa bicara, tangan masih bisa kita gerakkan. Bahkan kita tidur, jantung tidak berhenti. Siapa yang gerakan itu semua? Allah. Alhamdulillah. Maka ketika kita bangun tidur kan doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Karena orang tidur itu ibarat mati. Kita dibangunkan masih hidup. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kita ikuti apa yang diperintahkan oleh ajaran kita, insya Allah kita akan dikejar oleh rezeki. Oleh rezekinya. Kenapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mulai bangun pagi, Bapak ya, bersyukur. Bersyukur. Nah sekarang, aduh, Pak Ustaz, kita tahu ilmu syukur. Karena banyak orang ngerti tahu syukur, ngerti bahwa manfaat syukur itu begini-begini, tapi tidak bisa bersyukur. Ada yang begini. Terus bagaimana? Nah, kalau udah begini, minta sama Allah, berdoa sama Allah. Ya Allah, berikanlah saya karunia bisa bersyukur. Sebagaimana doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Bisa dibuka dalam Quran surat An-Nahl. Kalau tidak salah ayat 19 dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu redaksi sama. Rabbi ya Allah auzinni an ashkura, berikan anugerah kepadaku agar aku bisa bersyukur. Karena ternyata syukur itu karunia Allah. Ya, karunia Allah. Maka minta kalau kita belum bisa bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, ini orang yang bersyukur insya Allah. Karena tadi rezeki itu tidak hanya berupa materi, tapi bisa berupa senang, bahagia. Orang bersyukur insya Allah bahagia hidup. Benar. Bapak jangan cerita tentang hal negatif, bagaimana nanti besok, udah nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, syukuri dulu apa yang sudah diberi. Allah udah beri banyak banget kenikmatan kepada kita. Coba hitung, nggak akan kita bisa hitung. Kita bisa di sini, alhamdulillah, termasuk kita sehat, alhamdulillah. Coba kita kasih Allah sakit, tergeletak di rumah sakit, gratis. Tapi harus pasang oksigen, harus. Alhamdulillah. Tumbuhkan itu. Nanti rezeki akan datang sendiri kepada kita. Termasuk kita menghadapi masalah hidup, masalahnya kita sendiri nggak bisa mengelola pikiran kita, tidak bisa mengelola perasaan kita. Kalau nggak bisa, minta Allah, Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, terhadap semua apa yang telah Engkau berikan nikmat kepadaku. Aku kok nggak bisa bersyukur ya Allah. Minta sama Allah, minta sama Allah. Satu. Yang kedua, orang yang senantiasa senang, bahagia ketika memberi. Bahasa agamanya orang yang suka bersedekah. Kalau kita lagi pusing Pak, lagi kacau pikiran kita, coba masih ada barang kita, pakai rezeki kita, Bapak keluar, cari orang yang membutuhkan. Begitu kita kasih, itu orang yang kita beri itu insya Allah pasti gembira. Begitu orang bergembira, itu auranya akan kembali ke kita. Begitu orang berterima kasih Pak, terima kasih Pak. Tidak hanya berupa uang, apa yang kita punya. Atau barangkali yang nggak ada, misalnya kita nggak punya apa-apa, ya pagi hari kita sapa orang yang paling dekat dengan kita. Siapa? Mungkin istri kita, mungkin anak kita. Sapa anak kita dengan senyum. Ya Bu, sapa suami kita dengan senyum. Masakin makanan yang enak. Wah, ini makanan enak ya, dengan senyum. Termasuk kita dengan anak kita, sapa dengan senyum. Tapi nggak boleh senyum sendiri ya.
Sekarang senyum sendiri. Nah, memberi, karena memberi tidak harus bermateri. Kalau nggak ada materi, ya udah beri apa yang kita. Senyuman tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Karena ternyata sedekah itu manfaatnya luar biasa. Ini kalau kita bahas tentang sedekah luar biasa, termasuk akan menghapus dosa, dimudahkan saat sakaratul maut, membuka pintu rezeki menjadi rezeki yang berlipat ganda. Al-Baqarah 261. Diselamatkan dari api neraka, terhindar dari berbagai penyakit. Kalau kita sakit, waduh, nggak enak Pak. Baik jasmani maupun rohani. Orang yang bersedekah akan didoakan oleh para malaikat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Akan berkah hidupnya, akan diganti oleh Allah harta yang dia berikan. Quran surat 34 ayat 39. Bahkan sedekah itu akan membuka pintu surga. Oke, itu yang kedua. Memang agak berat yang kedua, tapi bagi orang yang senang memberi, itu akan dikejar oleh rezekinya. Kalau Bapak tidak percaya, coba deh. Habis sholat subuh, kalau bisa tiap hari, habis sholat subuh mungkin zikir sejenak, ya, kemudian kita keluar kasih rezeki lah, sedekah. Karena setiap pagi itu malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah. Ya Allah, lipat gandakan rezekinya ya Allah. Ya Allah, bahagiakan hidupnya ya Allah. Itu didoakan oleh malaikat. Luar biasa, malaikat mendoakan. Tapi hati-hati, orang yang tidak mau bersedekah, sempitkan rezekinya. Ini Abi itu takut kalau ada ayat yang paling bawah nih. Nih, Abi baca. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Qul katakan inna rabbi, sungguhnya Tuhanku yabsutur rizqa liman yasha. Dialah Allah yang melapangkan rizki. Allah yang melapangkan rizki. Wa yaqdir, dan yang menyempitkannya. Aduh Pak, benar. Kalau kita lagi disempitkan rizkinya, kemana-mana mentok. Bahkan kita nyari utang pun gak dapat. Benar. Maka yang kita lakukan deketi yang punya rezeki dengan cara yang tadi. Biarkan nanti ketika lebih sempit rezekinya, banyaklah kita lakukan. Nah ini dia yang ketiga. Apa itu? Berbanyak atau lazimkan istighfar. Minta ampun sama Allah. Kalau kita lagi disempitkan rezekinya, istighfar aja. Loh, Ustaz, apa kaitannya istighfar dengan dibukakan pintu rezeki? Nah, lihat ayatnya, Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru rabbakum, dan beristighfarlah kamu, minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, karena Allah Maha Pengampun. Ayat berikutnya nih. Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan turunkan rezeki seperti air hujan yang turun dari langit. Tuh asbab istighfar. Kapan waktu istighfar yang paling mustajabah? Nah, kalau bisa istighfarnya itu di waktu sahur. Di waktu sahur. Lihat surat Al-Zariyat. Fabil asharikum falyastaghfirun. Dia beristighfar di waktu sahur. Artinya apa? Setelah sholat tahajud. Karena qiyamul lail itu sendiri, sholat malam yang juga termasuk tahajud, itu juga sebagai pembuka pintu rezeki. Menjelang subuh banyak istighfar. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah
wa yumdidkum bil amwalin wa banin. Allah akan tambahkan baginya orang yang beristighfar itu wa yumdid bi amwal. Apa itu bi amwal? Harta benda. Jadi ternyata apa korelasinya antara istighfar dengan rezeki? Ternyata itu membuka pintu rezeki, bahkan rezeki akan mengejarnya bagi mereka yang senantiasa melazimkan istighfar. Dengan apa? Tadi boleh waktunya kapan, tapi istighfar yang paling dahsyat itu wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur. Jadi kalau malam termasuk qiyamul lail atau malam, kalau bisa latihannya Pak, qiyamul lail itu dekat-dekat waktu subuh. Udah dekat lagi waktu subuh, udah istighfar aja. Astagfirullahaladzim, minta ampun deh, minta ampun. Karena apa? Kalau rezeki kita berkaitan materi, kita udah tunggu besok kita perlukan, ternyata belum ada, waduh, pasti akan merasakan orang banyak punya utang. Terus gimana Bi? Udah punya utang, yang udah utang, terus gimana lagi? Ya, minta ampun sama Allah, minta ampun, nanti Allah selesaikan. Jangan kemudian kita takut dengan udah kita minta ampun. Bagaimana kalau besok datang Pak Ustaz? Ya udah hadapin, uangnya nggak ada, yang ngomong terus terang maaf. Kita ada niat baik untuk membayar utang itu, jangan kabur. Kalau kabur masih dikejar, kita juga akan datang. Oh, kenapa dikejar? Hadapin. Nanti kalau diomelin, ya udah kita salah diomelin bisa sejam 2 jam. Kan dia capek ngomelin kan, udah deh nanti saya kasih waktu deh bulan depan gitu. Ya, ada beda semua, tapi kita ada niat baik. Ya istighfar aja, Mas. Ya ampun ya Allah, malu ya Allah, malu ya Allah. Ampun ya Allah, saya berani ngutang ini, ngutang itu. Ampun ya Allah, minta ampun aja. Allah tuh Maha Pengampun dan Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Sebesar apa sih utang kita? Allah tuh pemilik bumi langit beserta isinya. Minta sama Allah dengan ampun dulu nih, ampun. Itu membuka pintu rezeki. Ini kita kadang lari ke sana kemari, dekati yang pemilik rezeki dan yang menjamin insya Allah. Kita diminta ampun dulu lah. Jangan minta ya Allah nih, besok minta ampun dulu, minta ampun dulu. Ya. Nah, termasuk yang mulai datangilah kepada Allah. Terus kita pengen apapun atau pengen usaha apapun, minta dulu petunjuk dari Allah. Kita kan enggak, nafsunya kita pengen punya ini, pengen itu, enggak, ajukan kredit. Ini kan penyakit kita kan begitu. Nah kemudian oke lah Allah lunasin, Allah utang beres semua. Apa yang kita lakukan? Tobat, udah nggak usah utang lagi. Walaupun ini masalah kita belum selesai nih, tapi ya tinggal 9 bulan lunas, disuruh top up. Ya, mereka ngomong dagangannya duit top up, bikin musiman enggak, udah ampun dulu, tobat enggak lagi. Nanti rezeki terserah Allah besok lah. Tinggal datang ke Allah, minta kepada Allah. Termasuk misalnya kita pengen bisa belum berangkat umroh, belum berangkat haji, ya jadi nama Allah. Minta sama siapa lagi? Nanti biarkan Allah yang akan mendatangkan rezeki itu dengan caranya. Terus terang nih, di tempat kami banyak keajaiban. Kita zikir, doa, selawat, baca Quran. Orang yang pengen berangkat, uang belum ada, udah ikut manasik aja di rumah. Enggak suruh daftar, enggak, ikut manasik, zikir, doa, baca Quran, selawat. Keajaiban, subhanallah. Subhanallah, benar. Nanya masa telepon. Baik, yang terakhir. Jadi digabungkan tadi yang ketiga dan keempat kita gabungkan, yaitu qiyamul lail dan melazimkan istighfar. Yang terakhir, orang yang senantiasa senang dengan zikrullah. Orang yang senantiasa senang dengan zikrullah, zikir, nyebut nama Allah dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Yang disebut itu Allah. Ketika dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah. Ketika dalam keadaan lagi sulit, ya Allah, astagfirullah, ampun ya Allah. Allah. Dan yang paling dahsyat zikirnya apa? Zikirnya adalah kalau bisa zikir pagi dan sore. Ya. Mulai lazimkan pagi zikir, sore zikir. Ada doa maksurat, baca aja deh. Itu lengkap karena tersebut ada doa, minta keselamatan dan sebagainya.
Alhamdulillah. Jadi habis sholat subuh zikir dulu. Ada pesan dari Mbah Maimun Zubair almarhum. Kalau kita tidak bisa zikir yang panjang itu, maka apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sehari, di pagi hari baca 100, di sore hari baca 100. Allah akan jamin rezeki. Nah, terakhir yang lebih dahsyat lagi berikutnya, salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembahasan salawat insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Kesulitan apapun minta kepada Allah. Allah maha dari segala maha. Hidup ini tinggal menjalankan hal-hal kebaikan. Biarkanlah nanti Allah yang akan mengarahkan kita menuju jalan yang baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu